Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, selamat datang di SAF, House of Restoration. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan kerendahan hati, kita mau mempersiapkan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami datang Tuhan dengan sungguh hati Tuhan, dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau izinkan Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami supaya kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk Engkau. Apapun Tuhan yang menjadi beban pikiran ataupun hal-hal yang mengganggu kami Tuhan untuk dekat dengan Engkau, kami mau menanggalkan terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Tuhan. Thank you Jesus God. Kau yang sertai Tuhan teman-teman yang masih dalam perjalanan dimanapun mereka berada Bapa, supaya dapat sampai di sini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apa-apa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Oke, mari kita just worship God. Kita siapkan hati. Kasih Tuhan, kami katakan Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami katakan lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kami sekali lagi kami katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Beri kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Oke, kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Kurang keras, lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Come on. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita, amin. Wow, wow, yeah, saat ku melihat semua yang Kau tersediakan bagiku, segala kekhawatiranku terganti terangmu. Come on. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa, dan ku tangan terangkat. Terima kasih Bapa, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sekali lagi ku selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau. Terima kasih Bapa. Angkat tangan-Mu, angkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi kami katakan, kan kami angkat
Mari kita beri tangan di atas kepala kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Come on SM. 1, 2, 3, go. Wow. Lebih keras lagi. Wow. Come on, come on. Wow. Wow. 1, 2, 3. Kan kami angkat sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamat. Sekali lagi kami angkat angkat tanganmu, angkat, dunia bergema, Yesus Tuhan selamanya. Wow, wow, wow. One more time. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke. Ya, silakan duduk. Oke. Sebelum kita mulai lagu selanjutnya, hari ini ada saudara kita yang mau sedikit sharing. Mari kita izinkan Roh Kudus juga bekerja, Tuhan bekerja. Oke, silakan untuk Stefani. Shalom semua. Shalom. Jadi yang mau tak sharingkan ini, sebenarnya aku sudah sharing di KTB ku, cuman ya gak apa-apa, tak ulang lagi. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu aku sempat trip ke Bali, dan salah satu itinerary-nya adalah buat pottery. Jadi kayak buat pottery itu, ya itu main-main clay itu. Nah, habis gitu, waktu perjalanan, kebetulan perjalanannya cukup jauh. Jadi ketika aku perjalanan, tiba-tiba kayak aku diingatkan Tuhan gitu. Kayak kamu lihat nanti ketika kamu membuat pottery, itu seperti apa. Itu loh, itulah gimana aku membentuk maksudnya anak-anaknya Tuhan gitu. Akhirnya aku merasa, oh ya wes, habis gitu aku tidur. Indian waktu aku bangun, aku pottery kan. Aku sampai di tempat pottery, kemudian aku pottery. Pertama, aku merasa kayak, oh ya wis lah pottery gitu-gitu aja mungkin gitu. Cuman melihat bentuk gerabah dan lain sebagainya. Ternyata itu lebih dari yang aku imajinasikan. Ternyata enggak. Jadi pertama dicontohin dulu sama orangnya. Terus habis gitu kemudian kita dikasih clay. Claynya itu bentuknya bongkahan. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita diajari. Jadi first thing first itu harus tangannya itu harus benar-benar di tempat ininya, kayak ada tataannya. Jadi tataan itu tuh terbuat dari kayu, dan kalian tahu kayu itu gimana kasar kan, gitu kasar, sehingga ketika rodanya saya putarkan itu semua bagian sini tangan saya itu benar-benar saya taruh di kayu itu, dan itu begitu rodanya diputar benar-benar sakit sekali, luar biasa. Kemudian diajari gimana caranya, tekanan-tekanannya harus pas, kemudian membentuknya harus bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian saya dapati ketika saya buat pottery itu ternyata di dalam clay-nya itu banyak kerikil kecil, banyak, aku nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Intinya itu semua tangan saya akhirnya harus luka, lecet,
dan kapalan gitu. Dan itu sembuhinya juga cukup lama. Terus habis gitu ketika selesai potri saya diingatkan sama Tuhan sama peringatannya Tuhan tadi itu. Gimana sih buat potri itu? Ternyata turns out gak cuman kita yang sakit, kita kan sebagai clay-nya kita tuh sakit dibentuk ya, dibenyek-benyek di apa gitu. Tapi turns out Tuhan yang memproses kita tuh juga sakit. Jadi ada kerikil kalau kita gak nurut atau lain sebagainya. Itu just because Tuhan tuh segitu sayangnya sama kita, sampai Tuhan tuh mau memproses kita segitunya. Bahkan Tuhannya sendiri juga sakit waktu harus memproses kita dan lain sebagainya, karena kadang-kadang kita tuh juga nggak taat sama Tuhan, kita juga kadang-kadang tuh mendukakan hati Tuhan seperti itu. Jadi pesanku di sini adalah ketika kita diproses dalam prosesnya Tuhan, baiknya ikut aja, maksudnya taat sama Tuhan, apapun yang Tuhan mau kita untuk lakukan dilakukan aja. Karena pasti ada penyertaan Tuhan di sana. Karena nggak mungkin Tuhan melepaskan kita begitu saja. Ya. Terima kasih. Thank you ya Sari. Oke. Ya sama seperti di kitab Pengkhotbah, mungkin segala sesuatu ada masanya. Terkadang kita sebagai manusia ini memiliki egois atau pride di mana kita mungkin mau take control everything gitu ya. Kita mau anggapannya menyelesaikan segala masalah ataupun apapun, kita bukan dengan bantuan Tuhan, bukan dengan pertolongan Tuhan, tapi kita kayak mau take control everything gitu. Ya mari kita juga benar-benar siapkan hati kita. Kita mau tetap seperti yang Sari sampaikan juga, kita tetap mau menaruh pengharapan kita ada di dalam Tuhan, amin. Oke, mari kita just worship God. Jadi kita siapkan hati kita. Thank you Jesus God. Inilah pengharapan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Rancanganmu tak pernah gagal Tuhan. Thank you Jesus. Kami katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita sembah Dia. Kaulah pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang tak pernah gagal Bapa. Dalam setiap pencobaan Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Sekali lagi kami katakan, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Katakan dengan iman kalian, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah pengharapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pujian ini mengajak kita untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Dia menjadi harapan kita, saudara-saudara. Harapan itu menggairahkan. Dan kalau saudara taruh harapan saudara-saudara kepada sesuatu yang sementara, saudara bisa bergairah
Tetapi saudara, apa yang saudara taruh kepada sesuatu yang sementara, yang bisa berubah, saudara bisa kecewa karena harapan yang ditaruh kepada sesuatu yang berubah-ubah membuat hidup kita up and down. Tetapi kalau saudara taruh harapan saudara kepada Allah yang kekal, Allah yang dapat diandalkan, saudara akan tercengang-cengang karena Dia adalah Allah yang memang menjadi tempat yang tepat untuk kita menaruh harapan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami minta Roh Kudus Engkau terus bekerja. Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan jamahan-Mu kepada setiap kami masing-masing. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau dimuliakan, Engkau menarik orang untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan demi nama Yesus Kristus, biarlah Engkau terus menyatakan kehadiran-Mu. Dan Engkau menyatakan kebenaran-Mu, firman-Mu, dan kuasa-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya, pagi hari ini saya dengan senang bisa memperkenalkan pembicara kita. Sebelum saya perkenalkan, saya senang juga bertemu dengan saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Baik ya, sehat ya. Surabaya panas? Ya, saudara AC kadang-kadang seolah nggak ngatasi. Apalagi kalau saudara sedang bepergian dengan mobil, waduh di jalan tuh suhunya panas sekali ya. Tapi ada orang mengatakan begini, panasnya matahari itu banyak orang yang menanggung. Tapi siapa yang menanggung panasnya hati ini? Ya, kalau hati panas saudara sendiri yang tanggung ya saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini ada sahabat kita, rekan kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu saudari Joy Lausa ya. Saudara, saya perkenalkan, Joy ini sudah melayani kita tahun 2022 ya kalau saya tidak salah ya, atau pokoknya selesai Covid ya, atau sebelum Covid ya. Ya, sudah lama ya, sudah lama dan beliau ini dari Filipina, saudara-saudara. Saya yang lalu tanggal berapa ya? Tanggal 16 kalau saya tidak salah, 16 September saya mengunjungi keluarga dari Joy yang ada di kota Baguio, Filipina. Saya berkenalan dengan kedua orang tua dan berkesempatan pada hari Minggunya tanggal 16 September saya melayani di gereja mereka ya, di gereja orang tua dari Joy. Jadi Joy ini adalah kid pastor begitu ya, anak hamba Tuhan dan punya hati untuk melayani di Indonesia. Itu sebabnya Joy ini masuk dengan cara Tuhan, dengan caranya sendiri, pergi ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia di Surakarta, Solo, saudara-saudara. Dan setelah selesai belajar bahasa Indonesia, mengajukan diri untuk bisa diterima scholarship, beasiswa. Dan akhirnya bisa diterima sebuah universitas di Kota Malang. Dan sekarang sedang ada di program S2, satu pendidikan, dan karena cintanya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan terutama untuk Indonesia. Kita berikan aplaus ya saudara-saudara. Tinggalkan keluarga ini certified nurse ya. Sebenarnya ini perawat yang kalau di Filipina itu harus ada sertifikat ya saudara-saudara untuk menjadi perawat, tapi Tuhan panggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, misioneri. Nah, tidak boleh diperkenalkan misioneri katanya begitu ya saudara. Karena memang masuk ke Indonesia dengan jalur sebagai student saudara-saudara. Tetapi apapun dilakukan supaya kerajaan Allah diperluas. Jadi Joy melayani selama berapa waktu menjadi student di S2 di Universitas Negeri Malang ya saudara-saudara.
dan sampai hari ini ada di Indonesia. Kita doakan karena kalau Tuhan kehendaki tahun depan dia bisa selesai, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya. Itu sebabnya saya mengundang Joy untuk bisa melayani kita bersama-sama. Berikan aplaus saudara-saudara, kita sambut. Ya, silakan. Saya persilahkan untuk melayani dalam bahasa Indonesia ya. Kita tantang untuk melayani dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih atas perkenalannya Pak Agus, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Oke. Shalom, selamat pagi saudara-saudari di tempat ini. Memang beberapa minggu ini ya kita merasa panas, walaupun yang saya tinggal di Malang itu kami merasa panas luar biasa. Jadi saya nggak bisa bayangkan bagaimana lagi kalau di Surabaya, ya pasti tambah panas. Tapi buat pagi ini saya juga merasa hangat, kehangatan dari saudara-saudara yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Jadi ya puji Tuhan, saya dengan hati yang senang sangat mengucap syukur atas kesempatan Tuhan yang berikan kepada saya kembali lagi di tempat ini. Ya, terima kasih Pak Agus sama Ibu Lili yang sudah mengizinkan saya untuk melayani di tempat ini pagi hari ini. Jadi mungkin buat beberapa saudari-saudara di tempat ini masih ingat saya dari tahun lalu ya Pak, kayak ya lumayan lama, tapi ya saya senang bisa kembali lagi. Jadi buat tema pagi hari ini kita akan bahas tentang the temptation to be powerful. Oke. Memang topik ini benar-benar agak relevan. Bagaimana minggu ini ada kabar yang pasti buat kita semua itu merasakan efeknya. Dan kabar itu tentang, ya slide selanjutnya Kak. Oke, tentang peran. Ya, jadi minggu ini ada kabar di mana sebenarnya bukan hanya minggu ini, tapi kalau efeknya kita mulai bisa terasa minggu ini. Ya, bagaimana lagi itu di antara dua negara yang sudah lama sih, kalau kita tahu dari Alkitab juga, kita benar-benar tahu ini dua negara yang dari dulu sudah konfliknya luar biasa. Tapi sampai sekarang kita bisa merasa efeknya, dan gimana lagi kalau kita yang tinggal di negara mensupport agama Islam, ya. Jadi mungkin kalau di Filipina kadang-kadang kami nggak terlalu sadar atau merasa, misalnya ya kami dapat kabar seperti ini, tapi aku itu baru sadar bahwa oh ternyata kalau kita tuh tinggal di negara Islam benar-benar terasa efeknya kalau misalnya ada seperti ini. Jadi banyak mungkin setiap orang punya pendapat sendiri tentang isu ini, oke? Dan saya nggak mau bahas tentang itu, cuma itu sangat relevan karena sebenarnya mereka tuh perannya tentang apa? Oke, buat apa? And it would always fall into that one thing, which is slide selanjutnya Kak, which is power, oke, atau kuasa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya mau campur aja supaya takutnya nanti salah translate. So I'll try to mix up my language. Oke, tapi itu jatuh dengan topik kuasa atau kekuasaan. And it's something that's mungkin hal yang gak kecil, gak simple. And in a bigger scale, we see that this is something that plays a very important role. Okay? Especially in what's happening today. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat
kata atau konsep kuasa, sebenarnya what image comes to your mind? Tadi itu dari mungkin topik soal peran ya. Tapi when we hear about kuasa, power, I'm very sure that each one of us has a certain idea. Tiba-tiba tuh ada ide yang muncul di dalam pikiran kita di mana itu yang it will represent power for us. Apakah benar? Okay, mungkin it might be about something politically related, military related, mungkin soal economics juga bisa, moral issue bisa juga, atau spiritual. Jadi di dalam apapun yang muncul di dalam pikiran kita, pasti we always relate to something when it comes to that idea of power. Okay? Tapi saya ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Next slide. Okay. I'd like to ask, is power a bad thing? Sebenarnya kalau kita mikir-mikir lagi, okay, is power a bad thing? Menurut saudara-saudari, bagaimana? Is power a bad thing? Okay. Someone said neutral. Someone said yes. Okay. Jadi kita tuh, kita punya pendapat yang beda-beda ya ternyata. If power is a bad thing. So actually it depends what context are we talking about. Tapi kalau kita akan lihat di dalam ayat ini, our main text for this morning, which is Matthew chapter 4, sebenarnya what is the background of this story? Dan mungkin sebelum kita mau lanjutkan topik kita, which is the temptation of power this morning, I'd like to give us a little background. Sebenarnya Matthew 4 itu tentang apa? Okay, next slide. And we could read, if you read beforehand, yeah, that this is about the temptation of Jesus, in which ada 3 godaan, okay, yang Tuhan Yesus alami waktu Tuhan Yesus ke wilderness. Okay, he was in the wilderness during this time. And he experienced 3 temptations from the enemy, which is number 1, yang godaan iblis itu untuk batu menjadi roti. Itu tantangan iblis kepada Yesus. Kalau kamu tuh benar-benar Tuhan, okay, so he challenged Jesus to change the stones into bread. Number 2 is to throw himself from the pinnacle of the temple and command the angels to rescue him. Okay, ito yung kedua. Dan yung ketiga, which is our text for today, menampilkan seluruh kerajaan di dunia dan kejayaannya sebagai ganti penyembahan. So, the third temptation was about power. Now, next slide. Kalau kita akan lihat dari kesimpulan 3 godaan ini, it basically boils down into 3 things. First, provision, okay, turning stones to bread. Provision, karena pada saat itu, Yesus lapar. Jadi, itu penggodaan buat Yesus waktu itu. The second is protection. Okay, if you are really God, kalau kamu, Yesus, Tuhan yang benar-benar, okay, you command your angels to rescue you when you jump from this high place. Seperti itu. It talks about protection. And the third one is power. But if we would ask again, okay, saya membawa banyak pertanyaan ya pagi ini, saudara-saudari. Apakah hal-hal ini penting? When we talk about provision, protection, power, apakah hal-hal ini penting? Penting ya? Okay.
Apakah ini hal yang salah untuk dicari? Enggak juga. Right? Enggak juga. Dan kadang-kadang, okay, in whatever context it may be, apakah kita juga berjuang melawan godaan ini? Misalnya, kalau provision, ya, soal uang. Kadang-kadang itu, percobaan terbesar dunia ya. Nggak mungkin, tapi kadang-kadang itu, if we will be realistic about life, wow, provision itu memang salah satu percobaan buat kita. Okay? And if we think about it, these are important things. Itu gak salah untuk dicari. Tapi kadang-kadang kita harus berjuang juga melawan godaan-godaan ini. Right? Can we relate to any of those three things? Yeah. But the key concept that we can capture in this story is that Yesus itu mengalami juga semua godaan ini. So if we are in that place where we are also struggling, where we are also trying, kita berjuang, pasti Tuhan Yesus itu memahami kita. He can relate to how we are struggling in these areas just because dia tuh melawan semua hal ini. Amen? Amen. So, sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemarin pas saya refleksi, there's a question also in my mind yang tiba-tiba muncul. Next slide. Dan pertanyaan itu adalah, mengapa iblis menggunakan hal-hal ini untuk mencobai Yesus? I mean, it could be other things, right? It could be other things. Tapi kenapa di dalam 3 hal ini yang iblis memakai? And somehow I realized that karena itu penting. Walaupun dasar, kadang-kadang itu yang penting buat kita sebagai manusia. Dan percobaan besar itu pasti dari 3 hal ini. Okay? But for today, we won't be focusing on provision. We won't be focusing on protection. Tapi kita akan fokus lebih ke kuasa, which is power. Okay? Dan mungkin kita harus memahami dulu sebenarnya arti kata kuasa itu apa. Okay? Nah, kalau dari Merriam-Webster Dictionary bisa memberi definisi seperti kepemilikan kendali, otoritas, atau pengaruh terhadap orang lain, kemampuan untuk bertindak atau menghasilkan suatu efek. So, arti kuasa itu seperti ini, saudara-saudari. Now, if we look into the text, okay, next slide. Di Matius 4 ayat 8 sampai 9, dia katakan, dan iblis membawanya ke pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. I highlighted some points in this passage just so we could also observe gambar kuasa itu di dalam ayat ini seperti apa. Okay? And there are 4 things, ada 4 hal yang saya mau mengundang saudara-saudara untuk melihat lebih dalam lagi. Yang pertama is gunung yang sangat tinggi. And when we try to observe, it somehow represents posisi tinggi yang dimana kita dapat melihat sesuatu. Okay? Kedua, menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya.
The key word there is menunjukkan, which is something very visual. Okay? Ketiga, semua itu akan kuberikan kepadamu, berkata iblis. Itu seperti janji. Okay? Dan yang keempat, jika engkau sujud menyembah aku, which is a condition. Bapak Ibu, dari gambaran ini atau kesimpulan ini, does it ring a bell to you? Does it look familiar? When we talk about power in the context of the world, in the context of, let's say, the worldly meaning of success, of progress, are we not looking on the same conditions? Kadang-kadang di posisi yang tinggi, kadang-kadang it comes with a lot of things that's very visual. Itu kelihatan banget. And there's always a promise of success, of kayak, nanti kamu seperti ini, kamu tuh dapat ini. Okay, there's always a promise of that. Tapi it also comes with a condition. So we can see from this text, remember, this is what the enemy, what Satan was telling Jesus during this time. This was a temptation of Satan. Nah, dari gambaran ini, apakah kita bisa relate in our time now? Maybe a lot of us see this every day in the workplace, in our culture. Gimana lagi, how, there's always that encouragement to, kaya kita harus berjuang terus, ya. Kita harus progress terus, ya. These are concepts we are consuming every day. Gimana lagi kalau kita sudah bekerja, berkeluarga, punya perusahaan sendiri, these are things that we constantly work on every day. So, kesimpulan definisi kuasa in this particular text itu seperti apa, Bapak Ibu? Next slide. Kesimpulannya adalah kontrol. If we look into that picture, it basically speaks about control. Control wherein you can have authority. Kita punya otoritas. Power wherein we can have access, right, to anything just because we are in control. And the availability, okay, the availability of many things just because it's within our reach when you are in power, right? So these three things. Dibandingkan dengan jawaban Tuhan Yesus. So that was what the devil was saying. That was what Satan was telling Jesus. Tapi kalau bagian Tuhan Yesus itu bagaimana jawabannya? Okay, next slide. Di Matius 4 ayat 10, dia katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Now I also highlighted two things in what Jesus is saying, how Jesus was answering Satan at this time. Dan yang pertama, next slide, enyalah iblis. Okay, if we could see here, we could see how it's a rebuke, menegur. Okay, it's a rebuke, menegur dan ada pengakuan bahwa ini bukan dari Tuhan. So you see, there's a consciousness, di mana, okay, it sounds good, right? Sama yang iblis katakan tadi itu, sama yang dia bilang kepada Yesus itu, dengarnya tuh enak. Gambaran di otaknya tuh gimana lagi pakai visual. Oh, wow. It's very good to see, to like imagine. Right? Tapi if we could see closely how Jesus answered Satan, Jesus itu menegur
dengan pengakuan bahwa ini bukan dari Tuhan. Okay? Interesting, right? Dan yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. This is a very, very familiar passage just because Jesus is also referring to a certain passage in the Bible, which is Ulangan 6 ayat 13. It's the same scripture. But if we look into this passage, it speaks about, the entire passage speaks about doubting God and the story of how God led the Israelites to the promised land. Jadi waktu ini, the Israelites, mereka di dalam pergumulan when Jesus was leading them, when God was leading them to the promised land. But these are the reminders to them. Now, what's the difference that we can see? Apa perbedaan yang kita bisa melihat dalam konsep kuasa dari Tuhan Yesus? Okay, next slide. If in the enemy's concept of power is control, Jesus is offering letting go. Melepaskan. Okay? Melepaskan untuk bisa menyerah dengan the guidance of God, the leadership of God, and the provision of God. In these three things, we can see, right? Dari godaan yang pertama dan kedua itu, ya kita sudah setuju bahwa itu penting. Itu nggak salah juga untuk dicari. It means it's something we need. Itu kebutuhan kita. Tapi jatuhnya akhirnya dengan konsep kuasa itu dari Tuhan Yesus, it's more of letting go rather than taking control. Amen? So far, so good. Apakah Bapak Ibu masih bisa memahami dan mengikuti saya? Okay, dengan bahasa ko yang campur-campur. Okay. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan observation yang kita lakukan adalah, okay, next slide. Perspektif kekuasaan ini sangat counterintuitive. It's very different. It's very different. Karena lebih mengarah, kuasa yang dari Tuhan, dari Yesus itu, mengarah pada melepaskan daripada mengambil control. Now, one thing we have to remember, okay, next slide, is that Jesus is God. Before we move into any other thing this morning, saya lagi mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa Yesus itu Tuhan. The maker of heaven and earth, the Alpha and Omega, the ultimate authority of life. Tapi Yesus offers a different perspective of power. I hope that sinks into us tonight, this morning. Saya tuh pernah mendengar satu podcast, Bapak Ibu. I love listening to podcasts. And the podcaster said, if you try to observe people in power, atau orang-orang yang mungkin cukup posisinya tinggi, mungkin boss, atau dari kayak royal family, let's use that example, royal family. Kadang-kadang kalau mereka berbicara, mereka tuh bicaranya pelan-pelan. Mungkin itu tergantung personality ya, I mean, I'm not generalizing, tapi the podcaster was saying like, try to observe. When people in authority speak, kadang-kadang tuh mereka ngomongnya pelan-pelan. It comes with grace. Right? Dan mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan seseorang yang seperti itu sekarang ya. But it's true, when they speak
pelan-pelan, and it comes with grace. Kenapa? Karena the podcaster said, these people know that when they speak, people will listen. They know the authority. They know the power that they have. Jadi mereka tuh gak peduli. Bukan gak peduli atau cuek, enggak juga. Tapi lebih memahami posisi dirinya itu, dia orangnya yang sebagai apa. And it's very interesting because if we take that illustration into Jesus being God, Yesus itu jelas buat dia, buat dirinya sendiri, dia tuh siapa. Jelas sama sekali. But yet, knowing who He was, He is teaching us a different perspective of power. Amen? Okay. Jadi Bapak Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, so what's that for us? Kenapa saya itu sebagai pengikuti Tuhan Yesus harus memahami tentang ini? Why should I know about the God kind of power? And it boils down to one thing, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu identitas kita. Okay, next slide. Okay. Di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. We have to remember that our citizenship is in heaven. Kita harus memahami, belajar, dan tahu tentang kekuasaan dari Tuhan Yesus karena that is where we belong, that is who we are. Konsep yang kita tahu itu biasanya konsep yang dari dunia. And it's good to hear too. Gak ada masalah sebenarnya. Gak salah juga. But, Bapak Ibu Saudara, I want to invite everyone and to remind everyone that we are not ordinary people. Pada saat kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, we have already a different citizenship. And that is who we are. And another thing, next slide, di dalam Roma 8 ayat 11, dia mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. The same power that rose Jesus from the dead dwells in us. That same power. Imagine the power that rose Jesus from the dead also dwells in us. Ito ada di dalam kita. That's why we have to know, we have to understand what is the perspective of heaven? What is the perspective of the kingdom of God when it comes to power? Because it dwells in us as well. Okay, next slide. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu bertumbuh dalam pemahaman prinsip-prinsip kerajaan Allah selaras dengan identitas baru kita di dalam Kristus. Kita perlu melakukan perubahan. Because again, Bapak, Ibu, Saudara, we are not just ordinary people. We are the people of God. We are citizens of heaven. Amen? And that is who we are. And we have to know about that. Okay. Di dalam Roma, next slide, di dalam Roma 12 ayat 2, okay, these are our
encouragement. This is the encouragement of the word for us. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. The transformation comes in the renewing of our mind. And maybe later I will share more about this. Tapi ini benar-benar kalau saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. This week I've been spending some time with other Filipino students in campus. Mereka itu seperti magang, masuk magang di dalam 1 bulan. Dan yang mungkin agak sedikit unik di dalam kampus saya itu adalah there's only 2 Filipinos in the whole campus. That's me and another friend. Jadi sebenarnya kebanyakan anak Filipina itu daftarnya di Surabaya atau Jakarta atau Jawa Tengah. Nah, rata-rata di tempat itu. It's very rare for them to come to Malang. Dan mungkin karena ada program di dalam kampus, ada a partnership, so these students came. And I've been spending time with them karena ya saya paham posisi mereka ya sebagai anak baru di Indonesia, pasti banyak pergumulan dan banyak pertanyaan. And sometimes I have this conflict actually, di mana karena mungkin saya udah merasa betah dan nyaman di Indonesia, kadang-kadang saya tuh kayak udah berubah juga. Berubah sikap, berubah cara ngomong, berubah, ya banyak hal, di dalam banyak hal. Saya pelan-pelan berubah. Mungkin karena itu juga, saya tuh jarang ketemu sama teman-teman Filipin atau jarang bergaul sama yang same people lah. So I always go with either the locals or some teman-teman orang asing di asrama. But you know, this week I realized kalau aku tuh ternyata bergaul sama mereka itu kayak di-trigger untuk kembali lagi. Even if I thought, aku punya pikiran di mana aku tuh kayak udah berubah ya. Dari ya cara ngomong, mikir, dan hal-hal yang lain. Tapi ternyata enggak. Pas sama teman-teman Filipina itu, karakter yang mungkin it's a dormant character, karena gak muncul ya sama beberapa bulan ini, tiba-tiba muncul. Yeah, and one thing about Filipinos is that we're very loud. Yeah, if you know a Filipino in the workplace, pasti itu buktinya di mana itu ada orang Filipin, karena kadang-kadang kalau ketawa tuh keras, wah gitu. We're very loud people. Okay? That's already a hallmark for Filipinos. We like to eat, we like to always come together. Kami tuh selalu mau masak, makan terus itu. Pekerjaan orang Filipin. And itu tiba-tiba muncul lagi pas saya tuh sama mereka. And you know, it's same with this one. We have to really have a shift of our mindset. Karena kadang-kadang itu we think that yang kita dengar dan consume itu normal. It's a good concept. Tapi apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dengan identitas kita di dalam Kristus. Okay? And so, for the next part of our sharing is that we will be learning 3 things. Okay, 3 things. Next slide. On the God kind of power. Okay, dan saya tuh kasih acronym MRA or MRA. The first one, di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa the God kind of power is motivated by love. Okay? Next slide. We know this verse, it's
very, very common to us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The power that God has, or the God kind of power, is always, always motivated in love. And if you look, mungkin kita tuh mau tanya, jadi kasih itu dari Tuhan atau gambaran kasih Tuhan itu bagaimana? We also have 1 Korintus 13, 4-7. Okay? Saya tuh gak taruh di sini Bapak Ibu, tapi maybe you can just, look at it. And these are the characteristics of God's love for us. So, the power of God is motivated by love. Okay, next slide. And actually, when we talk about love, kadang-kadang itu gampang ya. Dan kita punya gambaran juga masing-masing. Saya yakin buat kita punya makna atau arti yang beda-beda. It's always easy to talk about love, but it's another to actually walk on it. Especially for us as Christians. Okay? Aku mau kasih contoh, Bapak Ibu. Ini bukan di sini ya, pengalaman saya. Tapi because I've been, trying to go around also visiting other churches, gimana lagi kalau gereja yang besar ya, kadang-kadang di mall, kadang-kadang di bank, atau ya pokoknya tuh tempat-tempat yang mewah mungkin gitu. Mereka pakai lift kan kalau mau ke sanctuary. And I try to observe because it's very interesting. Habis ibadah, kadang-kadang orang itu semua kayak mau buru-buru keluar, mau pulang semua. Jadi kalau mau pakai lift, gak antri. Padahal itu habis ibadah Bapak Ibu. Ada yang kayak, mereka kayak mau duluan gitu. Pokoknya you see how it works. Atau di parking lot, right? Karena semua tuh parking, terus kalau mau pulang pasti waktunya sama-sama. Oh my friend said, because I was with her, she said, Joy, the reality is this. When you're in the parking lot, you forgot you're a Christian. Ito habis ibadah, beneran. Tapi pas ke parking space, ke lift, kadang-kadang kita melupakan bahwa itu saudara kita di dalam Kristus, itu keluarga kita di dalam Kristus. We forget, right? Because it's so easy to talk about love, but it's another to walk on it. That's di gereja, okay? Tapi kalau sehari-hari, kalau kita mau refleksi lagi Bapak Ibu, it's easy to talk love. But how about if we experience betrayal in the relationship? Kalau orang yang kita sangat mengasihi, menyakiti kita, itu bagaimana? Gambaran cinta, gambaran kasih di situ, di dalam situasi itu. When someone talks a criticism against you, someone talks wrongly about you, kalau kita mengalami krisis di dalam keluarga kita, walaupun itu terkait dengan kesehatan, ada yang mengalami sakit, ada saudara kita yang meninggal, or when there's a financial struggle in the family, gambaran kasih itu bagaimana di dalam hidup kita? The other week, I was talking to my sister. Dan waktu itu, adik saya sangat cukup emotional. Karena dia menceritakan di mana dia tuh baru ngobrol sama temannya. Itu teman lama di pekerjaan. And
Karena orang Filipino itu, Bapak Ibu, suka, iseng-iseng. We like to tease each other. Sampai akhirnya jatuh jokes-nya itu dengan, ternyata orangnya itu tersinggung. Dan responnya luar biasa. Dia benar-benar kayak tersinggung banget. Sampai dia chat adik saya dengan kata-kata yang kasar sekali. Sampai dia bilang kepada adik saya, karena kesimpulan message-nya itu lebih ke iman adik saya. Dia bilang, kamu katakan kamu orang Kristen, kok kamu gini. Dia ngomongnya keras, ada kata-kata yang kotor juga. Dan akhirnya dia bilang kepada adikku, aku tuh sengaja memakai imanmu untuk menyakiti kamu. Supaya kamu tuh bisa merasa berat yang kamu lakukan kepada saya. And that was the time my sister said, aku tuh gak nyangka bahwa ternyata bisa ya ada orang yang seperti itu. Dia sengaja membawa sesuatu yang penting di dalam hidup kita supaya menyakiti kita. Kok ada orang yang kayak gitu? Yang tujuannya untuk menyakiti kita, And she was crying, dia agak emosi waktu itu. And I just encourage her, walaupun ya memang berat ya waktu mereka ngobrol. And she was really crying karena benar-benar dia kayak, why would she use something so important in my life? Karena adik saya itu benar-benar mau menjaga kesaksian hidupnya. And so she feels bad that it's that one thing that she really, really takes care of, dan itu yang di-attack. But then I said, it means that ito kelihatan juga di dalam hidup kamu. If that person is attacking you based on what she sees is important, artinya ito kelihatan banget. It's a reality you're walking into. Next slide. And we cannot control the behavior of others, but you can always choose how to respond. To choose how to respond is power. Ito kuwasa, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang, when we response kita ito bagaimana? Is it motivated with love? Or we also use control? My sister responded that message, a very long message, with dia meminta maaf kalau dia menyakiti orang itu, dan she blessed that friend. Dan dia gak respond lagi supaya gak tambah masalahnya. If you're in that situation, how would you respond? Okay. Next slide. Henry Nouwen katakan, what makes the temptation of power so seemingly irresistible? Kenapa ito? It's so irresistible for people. Maybe it is that power offers an easy substitute for the hard task of love. It seems easier to be God than to love God. Easier to control people than to love people. Easier to own life than to love life. Dan benar-benar Bapak Ibu, itu struggle kita. I said, it's easy to talk about love. But when we walk on it, we really need the grace of God. Okay? Next slide. So, mungkin renungan buat kita itu adalah, ketika kita menjalankan kekuasaan, apakah hal itu dimotivasi oleh cinta, oleh kasih Tuhan? Because the Word of God tells us in dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Whether we eat, whether we drink, we drive, we take care of our families, we relate to people, apapun Bapak Ibu, mari kita lakukan semua di dalam kasih. Amen? Okay. Next point. MRA. R speaks about, reflects humility and submission. Okay. Next slide. Di Yohanes 21 ayat 18 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kita engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Next slide. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak ku kehendaki. Okay. What can we learn from this certain passage of Scripture? Next slide. Oftentimes, the world tells us that kalau kamu itu masih muda, you will be led. Okay? Kamu itu akan dimimimpin wherever you go. Tapi kalau kamu sudah dewasa, kamu tuh bisa sendiri, bisa mandiri, and you can make your own decisions, and you go your own way, your own identity. Kamu tuh bisa, kamu tuh sendiri, right? We have notions today di mana people would say, believe in yourself. Oh, ito. Kamu tuh bisa. Wow, motivasi. Buat hari Senin besok ya. You can do it. Those are good motivations also. But if we could look into this passage, it tells us that there will come a time when you have to learn to be led. Ito yung passage ini mengatakan bahwa there's a different picture of maturity. Okay, next slide. And usually this is our struggle. Sebagai, manusia. This passage was spoken to Peter after he has been commissioned to be a leader of his sheep. Jesus confronts him with the hard truth that the servant leader, okay, the concept of power in God's kingdom, is a person or a leader who is being led to unknown, undesirable, and painful places. Many Christians nowadays, saya tuh mungkin pelan-pelan belajar konsep kekristenan di Indonesia. But what I've been seeing, whether it may be in the Philippines, in Indonesia, or in other countries, is that many Christians know Jesus as their Savior, but not as their Lord. Kita tuh mengalami Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tapi bukan seperti Tuhan di dalam hidup kita. We somehow learn to categorize God's role in our lives. Misalnya, kalau waktu, talenta, Tuhan saya bisa serahkan, tapi di dalam financial, di dalam hubungan saya, bisa nggak? Ini buat saya aja, aku yang take control on these things. Tapi kalau waktu saya untuk, aku kalau hari Minggu bisa ke gereja, gak apa-apa, gak ada masalahnya. Kalau mau pelayanan, aku bisa serahkan talenta saya kepada Tuhan. Tapi di dalam konsep ini Tuhan, yang uang saya, bisnis saya, hubungan saya sama keluarga, mau cari pasangan, boleh nggak? Ini buat saya aja Tuhan. Aku yang control. And people, we struggle with that. Kita tuh categorize role Tuhan di dalam hidup kita, and we just recognize Him as our Savior but never our Lord.
And this is a different perspective of power di mana Tuhan Yesus itu pengen mengajar kita untuk belajar how to submit and act in humility just like He did. Next slide. So the vision of Jesus on maturity is this. It is the ability and willingness to be led where you would rather not go. Okay, next slide. Di dalam Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Being poor in the spirit allows us to understand this concept of leadership and submission to God. Buat saat ini, Bapak Ibu, saya mau minta tolong sama teknis kita untuk memutar satu video. And I hope this video speaks more of what we're talking at this point. And I encourage you with what we're talking about. Jadi, ini ada satu testimony video dengan satu basketball player, because Filipinos love basketball. Namanya Doug Kramer. And he's from my city, which is Baguio. And mungkin, mari kita nonton bersama-sama kesaksian Doug. I grew up in Baguio City where I went to a Christian school. There were values instilled in us. We had chapel time, there was scripture memorization, we had worship nights and got together in small groups to learn about Jesus. I truly believe that Jesus died for our sins and that He sacrificed so much for us. I started to play serious basketball in high school. Moving from Baguio, I had a very laid-back lifestyle. It was just sports, school, and family. When I got to Manila, I was introduced to a very different culture. I saw a world that is absolutely enticing and tempting. The fame, the glory, the bad things one could do with money and power. And I told myself, I wouldn't want to conform to that kind of world because it is temporal. I believed in all the things I've learned about Jesus, and so I stood my ground and formed my convictions. People find it hard to believe that a life without compromise is possible in the state of life that I was in. But God has been faithful in keeping me away from falling horribly in those days. One thing I can say of my character is that I chose to be a leader the right way instead of being easily swayed into doing things I would regret. To be able to play this long in the league, to be able to provide for my family, invest in businesses, and even to have this huge following in social media. Who would have thought that in a span of over 2 years, we would have a total following of almost 10 million people in social media, making our family an influencer in today's culture. In a time where divorce, unfaithfulness, broken families, and lesser time spent with family, these are seen everywhere. And we chose to use this powerful tool, social media, to show that if you center your marriage and your family around Jesus, then you will experience God's grace and love like you've never experienced before. These are all wonderful blessings that I know is only possible by the grace of God. I didn't need to compromise because I know God honors those who follow Him wholeheartedly. Obeying God's word has blessed me enough that I took these values into a wonderful marriage with my wife, Cheska. My actions, my commitments, and vows are not only accountable to her, but more so to my Lord. I love and respect my wife, but I fear the Lord more. I think of my kids as tremendous blessings, and I find that I am, because of what I know about God, can be the best father and example for them. I enjoy spending time with them, teaching them Bible stories, enforcing discipline if needed, and setting a good example for them to follow as they are growing up. Love is spelled T-I-M-E for children. That's why I want to make sure that my time with them never goes to waste. Today, more than desiring to be known as a great basketball player, God has placed in my heart a greater desire
to be a good husband and father, and to be an example to those who follow our family. This is my legacy, and it goes hand in hand with my relationship in Christ. I am passionate for the importance of relationships, of good marriages, and of tightly knitted families. I am not perfect, and I need His grace daily. But I'm thankful that He has given me and my family the opportunity to inspire others and lead them to Christ. He definitely can be faithful to you and your family as well. Praise God. Semoga kita tambah encouraged with that testimony. Jadi pertanyaannya, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu adalah, pada saat kita menjalankan kekuasaan, apakah kita mencerminkan kerendahan hati dan ketundukan di hadapan Tuhan? I pray that encourage you. And the last point for this morning is that MRA, motivated by love. Yang kedua, reflecting humility and submission. Dan yang ketiga, aimed at worshiping God. Di dalam Matius 4 ayat 10 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. If we talk about power, the main issue is actually allegiance, okay, atau kesetiaan. In the dormitory where I live, di asrama, I am very privileged to meet so many people around the world. Mungkin dari negara-negara yang dari buku saja, kalau saya gak ke Indonesia pasti dari buku saja aku bisa tahu, oh negara ini gitu. Misalnya Kazakhstan, Tajikistan, these countries. Tapi the beautiful thing about living in asrama for us is that we get to meet people, okay, from all over the world. But I also observe that di dalam cross-cultural setting ini, Bapak Ibu, yang kami itu membawa banyak budaya dan belief, I really realize how people are designed to worship something. Okay? As what the scripture says, God has placed eternity in our hearts. Setiap orang membawa kepercayaan masing-masing dan yang beda-beda, tapi semua itu punya kepercayaan. Sampai minggu ini, beberapa teman-teman hampir karena ada satu demo minggu ini di Malang, di mana menawarkan dan mau panggil semua anak-anak muda untuk demo mengikuti dan to support Palestine. And in our group chat this week, itu semua kayak tiba-tiba muncul mau kasih support buat Palestine. And you see, they're very united. Dan waktu aku lihat, sebenarnya mereka tuh, what's the motivation? Oh, karena agama. Itu kebersamaan mereka. But then, that thought wherein, karena itu kesetiaan juga. That's the drive in their hearts. So all of us are made to worship something. Kalau kita membawa di sehari-hari kita, Bapak Ibu, next slide, we also wrestle with struggles revolving allegiance. Dari keluarga, kerja, pelayanan. When you talk about allegiance or worship, it means that you are giving more time, energy, focus on these things, and that makes that one thing something that you worship. Sebenarnya nggak salah Bapak Ibu kalau kita memberi waktu, fokus, dan lain-lain buat keluarga, kerja, pelayanan. But there are times wherein itu lebih dari
kasih kita kepada Yesus. We put our families above God. We put our work above God. We put our ministry above God. And these are things that we struggle. Tapi, what God is encouraging us, next slide, di dalam Yohanes 15, ayat 9 sampai 10 adalah, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. The encouragement of God for us is to remain in His love. Kita bisa memberi priority, memprioritaskan our worship, our commitment. Who is God in our life? Is God really above everything else in our lives? Are we really in allegiance to Him? Atau ada hal-hal yang lain di dalam hati kita? You know, next slide, we are in a very unique time. We are living in the last days, a time in which will come when our allegiance, apapun kita mau taruh allegiance kita, but waktu ini, it will determine our eternal destiny. Jadi Bapak Ibu, next slide. My encouragement this morning dengan 3 hal yang kita belajar ini adalah ketika kita menjalankan kekuatan yang dimotivasi oleh cinta atau kasih Allah, mencerminkan kerendahan hati dan ketundukan serta bertujuan untuk menyembah Tuhan, kita menjalani kehidupan yang dimimpin oleh Tuhan dan kita juga dapat melihat hal-hal yang penting bagi hati Tuhan. This morning, I thought of when this topic was given to me, awalnya saya memikirkan bagaimana kita menggunakan kekuasaan ini. Tapi Tuhan pasti saya lihat konteks pasal ini, ayat ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa if we don't get our heart right, if we don't get our mindset right, if we don't allow the Holy Spirit, Tuhan yang bisa mengubah pikiran kita, hati kita, we will never understand what this power can do in our lives. Seperti kesaksian tadi dari Doug Kramer, he had all these things. Dan Doug itu seperti celebrity basketball player in the Philippines. Tapi karena dia melihat apa yang penting, yang lebih penting, dia menjalani itu dan mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. And that bear fruit in his life. And I believe that that's the same thing that God wants to do in our lives. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya, what is one thing in your life that you are tempted to take control of? That you're struggling to let go and entrust to God? Is it in the area of loving, reflecting humility and submission? Maybe about worship. If we look into our hearts, who is in our heart right now? Is it God or other things? I pray that this word today will encourage us to see that there is a different perspective of power. Dan mari kita menjalani itu. So, I'd like to request the worship team to maybe lead us in a time of worship. Seperti respond kita kepada Tuhan di dalam firman niya. And as we worship the Lord, I pray that these words will sink in deep in our hearts, but more and more, mari kita mengambil satu commitment di dalam Tuhan.
wherein we would allow His power to work in us, to grow more and more, and it will transform us supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus more and more. Let's open our hearts to God this time. And mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, membuka hati kita, pikiran kita. And I'd encourage everyone to just be able to listen to that still small voice of God, whatever area that God is speaking unto us this morning. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you for your presence in this place, God. We worship you. Let's worship God together. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Speak to us, oh God, in a way that only you can speak in our hearts this morning. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Hallelujah. Di dalammu hanya Kau Yesus Tuhan, ku percaya, oh ku aman dalammu. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang power, kuasa di dalam Tuhan. Kuasa menurut Yesus itu bukan kontrol. Ketika kita disakiti, kita ingin mengontrol dengan membalas. Kita ingin mengontrol, memastikan orang yang menyakiti kita hidupnya menjadi tidak tenang. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kontrol bukanlah power di dalam Yesus.
tetapi justru let it go. Melepaskan. Ada banyak hal yang kita berusaha kendalikan, yang kita bisa kontrol. Tapi 3 hal ini mengingatkan kita, motivated by love. Ketika kita melepaskan, belajar, izinkan Tuhan yang bekerja. Kasih yang memotivasi kita. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang bergumul dengan power, dengan kontrol, kita merasa ingin mengendalikan semuanya, tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini untuk Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita. Apakah kita dengan cara melepaskan, apakah kita dengan cara menyerahkan, tunduk, dan dengan rendah hati dan melakukan penyembahan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja, izinkan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang berbicara kepada saudara-saudara, saudara taruh tanganmu di atas dadamu dan berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan mengingatkan kita dengan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, bukan seperti orang-orang yang meresponi di dunia ini, tetapi meresponi dengan cara-cara warga kerajaan Allah. Rasanya sulit, rasanya tidak mungkin, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Izinkan kita dan berkata kepada Tuhan bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami masing-masing yang meresponi firman Tuhan datang kepada kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini mengendap, firman Tuhan ini jatuh di dalam hati kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan hidup di dalam kuasa-Mu, dengan cara melepaskan, bukan semakin kuat mengendalikan, tapi melepaskan dan mengizinkan Engkau sebagai Tuhan atas kami. Engkau yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Berkuasa atas keluarga kami, berkuasa atas anak kami, berkuasa atas pekerjaan kami, berkuasa atas setiap persoalan kami, berkuasa atas kekhawatiran, ketakutan kami. Dan bukan kami yang justru semakin ingin mengendalikan, tetapi kami mau melepaskan ini, menyerahkan ini, tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami harus menjatuhkan diri dengan satu penyerahan kepada Engkau, tetapi kami mau Engkau yang menjadi Tuhan atas semuanya ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau memberkati hamba-Mu Joy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah kami mau berjalan bersama dengan Engkau dengan penyerahan dan iman. Haleluya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru untuk mengerjakan, melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to our church SIF. Terima kasih buat setiap saudara yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih buat setiap saudara yang juga sudah melayani di depan, di belakang juga. Dan kita juga mengapresiasi setiap jemaat yang sudah datang on time hari ini. Oke, sebelum pengumuman kita akan ada persembahan terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa persembahan pada siang hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau taburkan dalam setiap hati kami. Sekarang saatnya setiap kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu saja. Berkati setiap tangan yang memberi juga ya Tuhan, dan gereja kami yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa berikan persembahan melalui rekening yang tertera di depan ini ya, atau biasanya ada ditempelin di setiap bangku di belakang. Atau kalau saudara prefer juga untuk memberikan persembahan secara langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan beserta amplopnya di belakang.
Kita akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa berikan persembahan terlebih dahulu. Sambil saya akan bacakan satu ayat dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke. Untuk pengumuman seminggu ke depan, kita akan ada Moment of Restoration ya di setiap hari Selasa jam 7.30 buat teman-teman yang ingin rindu untuk didoakan atau saudara ada kebutuhan untuk didoakan, saudara juga bisa ikut hadir di More Selasa jam 7.30 secara online. Dan kita juga encourage teman-teman untuk bisa setia hadir dalam komunitas Tubuh Bersama di KTB kita di hari Kamis. Itu untuk detailnya nanti di-share di setiap grup masing-masing ya. Buat teman-teman yang belum punya komunitas, kita juga welcome untuk bisa bergabung. Nanti bisa langsung ke saya boleh atau ke tadi ada Pak Agus juga ya, atau teman-teman di sini nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol after church. Di hari Sabtu kita juga ada KTB mahasiswa, itu jam 6.30. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman-teman yang masih mahasiswa juga bisa welcome untuk bergabung. Nah, untuk hari ini setelah kebaktian jangan langsung pulang dulu. Kebetulan ada teman-teman kita yang berbagi kasih. Kita dapat 2 rezeki hari ini. Jadi ada 2 makanan yang boleh dimakan ya. Jadi kita dapat rezeki double hari ini. Nanti bisa dinikmati bersama after church ya. Kita serahkan kembali ke Pak Agus. Makasih Devita. Wow, ada 2 makanan ya saudara-saudara. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih sekali lagi buat kehadirannya saudara-saudara. Saya melihat ada yang baru hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya mengucapkan welcome, selamat datang. Mungkin temannya Ardi kali ya, atau temannya Ardi sebelahnya? No? Oke. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah membawa berkat makan atau apapun yang disediakan di belakang. Please jangan pulang dulu saudara-saudara, untuk kita bisa berfellowship bersama-sama. Dan kita bisa berbagi cerita, menguatkan satu dengan yang lain ya saudara-saudara. Dan kita mau akhiri saja ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Ada di antara kami yang baru hadir bergabung pada siang hari ini. Kami mau menyambut mereka dengan kasih Tuhan. Kami ingin memberkati mereka Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang setia dan mengakui Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka, berkuasa atas keluarga, pekerjaan, dan semua tanggung jawab yang ada. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan semua ini sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Mulai dari pelayanan anak-anak, usher, multimedia, soundman, tim present worship, dan bahkan jemaat Tuhan yang hadir tepat waktu untuk mengatakan kepada Engkau, you are the most important. Engkau adalah yang terpenting dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua. Engkau tahu kami ada pergumulan-pergumulan, tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan jemaat-Mu dan buat setiap pergumulan itu menjadi batu pijakan untuk kami dapat mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memberkati makanan yang sudah disediakan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Apa yang telah mereka bawa siang hari ini, Tuhan
menjadi kekuatan buat kami. Dan ketika kami berfellowship Tuhan, Engkau memberkati fellowship kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap ibadah yang telah dijalankan dengan baik. Dan persembahan yang telah diberikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kekuatan yang baru. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, karena melaluinya engkau menerapkan firman Tuhan ini dengan menyatakan kasih, menyatakan kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah, dan memuliakan Allah dengan apa yang engkau kerjakan. Dan biarlah semua hubunganmu akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Engkau akan dapat menjadi terang dan garam, memberi kesedapan, menunjukkan jalan, dan lebih daripada itu, apa yang kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Dan kiranya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, karena jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan terimalah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Dan ketika engkau pulang sampai ke tempat tujuan rumah masing-masing dengan selamat sebagai seorang yang setia melakukan firman Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya. Katakan amin. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajar-ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Jangan pulang dulu karena ada berkat makanan yang kita makan bersama-sama. God bless you all.